Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah kalkulus diferensial. Sudah dua pekan ini kita tidak berjumpa dan materi sudah saya share dalam psikologi seperti yang sudah teman-teman pelajari di dalam psikologi, dan kita juga sudah sempat berdiskusi tentang materi yang saya upload di psikologi, yaitu yang pertama adalah materi tentang kemiringan suatu garis, yang kedua adalah tentang fungsi, notasi, transformasi fungsi, dan seterusnya. Nah, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung japri kepada saya tentang dua materi yang tadi sudah saya kemukakan di awal, maka saya harapkan video ini bisa dijadikan sebagai video penjelasan atau klarifikasi dari dua materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, materi yang pertama adalah mengenai kemiringan suatu garis. Silahkan sebelum saya memulai penjelasan ini, teman-teman boleh mempersiapkan catatannya ataupun segala macam perlengkapan belajar teman-teman. Baik, dalam materi ini nanti akan ada 4 subtopik. Yang pertama adalah definisi kemiringan garis. Kita akan belajar definisi kemiringan garis itu apa. Kemudian yang kedua adalah persamaan garis menggunakan definisi kemiringan garis tersebut. Kemudian yang ketiga, persamaan garis dengan kemiringan dan perpotongan grafik dengan sumbu Y. Dan yang terakhir adalah persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus. Baik, 4 materi atau 4 subtopik ini akan kita pelajari satu persatu dalam satu video. Untuk materi yang berikutnya, yaitu materi tentang fungsi, notasi fungsi, transformasi fungsi, dan seterusnya, akan saya jelaskan dalam video saya yang kedua nanti. Baik, materi yang pertama adalah tentang definisi kemiringan atau gradien suatu garis. Jadi kalau teman-teman membaca di buku-buku berbahasa Inggris, biasanya kemiringan suatu garis ini diartikan sebagai gradien. Baik, kemiringan suatu garis yang melalui dua titik, misalkan saya punya suatu garis, saya akan menerangkan dengan membuka GeoGebra. Baik, teman-teman bisa menggunakan GeoGebra versi 5 ataupun versi 6. Semuanya sama saja. Pada prinsipnya di sini saya menggunakan GeoGebra versi 6. Jadi kalau misalnya kita memiliki satu buah garis, kita buat garis melalui dua titik tadi, maka kita bisa menentukan kemiringan dari garis yang melalui titik A dengan koordinat 2,5 ini dan titik B yang melalui koordinat 6,2 ini. Nah, bagaimana mencari kemiringan suatu garis? Kebetulan kalau menggunakan GeoGebra, teman-teman sudah bisa langsung menggunakan menu slope atau kemiringan atau gradien suatu garis. Kita tinggal pilih saja slope, kemudian kita select line-nya. Kita pilih garis yang akan kita tentukan kemiringannya. Nah, apabila teman-teman mengubah letak titik A dan B, maka secara otomatis nilai dari slope tadi akan berubah. Seperti ini. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan GeoGebra. Tapi karena tidak selamanya kita diperbolehkan menggunakan alat bantu, baik berupa komputer ataupun handphone ataupun yang lainnya, maka kita juga harus belajar definisi kemiringan garis secara aljabar. Baik, kita beralih ke file yang tadi. Nah, kemiringan suatu garis yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, didefinisikan sebagai M sama dengan selisih antara nilai Y-nya dibagi dengan selisih antara nilai X-nya. Nah, kadang-kadang teman-teman itu
bingung mana yang merupakan Y1, mana yang Y2, mana yang X1, mana yang X2. Sehingga ada kekhawatiran dari teman-teman sendiri yang jangan-jangan kalau misalkan ini saya balik, nanti hasilnya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Oke, kita menggunakan definisi dari kemiringan atau slope suatu garis tadi, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk lain, yaitu negatif dari Y1 min Y2 dibagi dengan negatif dari X1 min X2. Semoga teman-teman bisa menerima ini. Nah, karena ada pembagian dengan tanda yang sama, maka kita bisa menuliskan ke dalam bentuk yang lain, yaitu Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. Sehingga kita bisa menemukan suatu persamaan yang menghasilkan nilai yang sama, yaitu apabila Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 itu sama dengan Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. Sehingga teman-teman nggak usah khawatir mendefinisikan mana yang X1, mana yang X2, mana yang Y1, mana yang Y2. Gitu. Nah, agar teman-teman lebih paham tentang gradian suatu garis, di sini saya sudah menyediakan satu contoh soal. Tentukan gradian yang melalui dua titik, yaitu titik A 6,5 dan titik B 4,6. Untuk menyelesaikan soal ini, kita definisikan terlebih dahulu mana yang Y1, mana yang Y2, mana yang X1, dan mana yang X2. Misalnya, yang pertama, saya definisikan Y2-nya adalah 6, Y1-nya adalah 5, X2-nya adalah 4, dan X1-nya adalah 6. Maka dengan menggunakan definisi dari kemiringan atau gradian suatu garis tadi, kita tinggal mengganti nilai Y2 dengan bilangan-bilangan yang sudah kita definisikan di awal tadi. 6 dikurangi 5, dibagi 4 dikurangi 6, sehingga kita peroleh gradian garis yang melalui titik 6,5 dan 4,6 adalah negatif setengah. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa teman-teman tidak perlu khawatir dalam mendefinisikan mana yang X1, mana yang X2, mana yang Y1, dan mana yang Y2. Nggak usah perlu terbalik. Ini akan saya buktikan dalam perhitungan ini. Tadi saya mendefinisikan Y2-nya adalah 6 dan Y1-nya adalah 5. Di perhitungan saya yang kedua, saya balik. Y2-nya yang 5, Y1-nya yang 6. Begitu pula untuk X2. Tadi saya definisikan X2-nya adalah 4, X1-nya adalah 6. Sekarang di perhitungan berikutnya, saya balik X2-nya yang 6, X1-nya yang 4. Coba kita lihat apakah menghasilkan negatif setengah atau tidak. Kita ganti Y2, Y1, X2, X1 dengan sesuatu yang sudah kita definisikan kedua tadi. 5 dikurangi 6 dibagi 6 dikurangi 4, sehingga yang atas adalah negatif 1 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif setengah. Ternyata dengan kita mendefinisikan Y1-nya adalah 5 atau Y1-nya adalah 6 dan seterusnya, hasilnya akan sama. Tapi peringatan bagi teman-teman, tidak boleh yang dibalik hanya Y-nya saja, sedangkan X-nya tetap. Contoh, tadi Y2-nya 6, saya balik di sini jadi 5. Yang sini Y1-nya 5, saya balik jadi 6. Tapi haram hukumnya jika teman-teman tetap menggunakan X2-nya 4 dan X1-nya 6, karena nanti hasilnya pasti akan berbeda. Jadi kalau dibalik, ya membaliknya itu bukan berdasarkan X1, X2-nya, tapi dibalik berdasarkan letak titiknya saja. Yang satu adalah titik pertama, yang satu adalah titik kedua, seterusnya. Baik. Secara grafik, kemiringan suatu garis itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Kategori yang pertama adalah garis yang memiliki kemiringan bernilai positif. 1, 1,5, 3/2, 2/5, dan seterusnya. Itu jika teman-teman mengamati dengan mengganti letak pada GG tadi, ini kebetulan negatif,
saya buat positif, maka ketika kita mendapatkan nilai gradien yang positif, garisnya itu selalu condong ke arah kiri, ke arah kanan, saya ralat. Jadi ketika gradiennya bernilai positif, maka garisnya selalu condong ke arah kanan. Baik. Contoh yang kedua adalah kemiringan garis yang bernilai negatif terlebih dahulu. Jika tadi teman-teman sudah mengamati dari GeoGebra, ini sudah sangat gampang sekali kalau teman-teman mau bereksplorasi melalui GeoGebra. Ini saya buat gradiennya adalah negatif. Maka apabila gradiennya negatif, garisnya itu selalu condong ke kiri. Gitu. Nah, bentuk kemiringan atau contoh-contoh kemiringan yang lain adalah garis yang memiliki kemiringan bernilai 0. Garis yang memiliki kemiringan atau gradien bernilai 0 itu adalah suatu garis yang sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Ada yang tahu? Gradien garis yang bernilai 0 sejajar dengan sumbu X, karena apabila kita definisikan atau kita menggunakan contoh yang ada di layar ini, garis melalui titik negatif 1,2 dan 2,2. Ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Definisi dari gradien adalah selisih dari nilai Y dibagi dengan selisih dari nilai X. Karena nilai Y1 sama Y2-nya sama, maka pembilangnya adalah bernilai 0, sehingga gradiennya selalu bernilai 0. Nah, untuk jenis kemiringan garis yang keempat, itu adalah garis dengan kemiringan tidak terdefinisi. Coba kita lihat, garis yang memiliki kemiringan tidak terdefinisi itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X. Contohnya adalah seperti yang ada pada layar. Garis ini melalui titik 3,4 dan 3,1. Ini adalah X1-nya, ini adalah Y1-nya, ini adalah X2-nya, dan ini adalah Y2-nya. Kalau kita substitusikan nilai-nilai X1, X2, Y1, Y2 tadi ke dalam pengertian kemiringan suatu garis, maka kita peroleh 4 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 3. Penyebutnya bernilai 0. Penyebut bernilai 0 seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan awal. Setiap pecahan yang penyebutnya bernilai 0, maka hasilnya adalah undefined atau tidak terdefinisi. Sehingga kalau teman-teman memiliki garis yang tegak lurus terhadap sumbu X atau garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya tidak bisa kita definisikan. Baik, semoga untuk yang pertama ini sangat-sangat bisa diterima ya. Kita lanjutkan kesimpulan dari beberapa yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau teman-teman amati secara umum, semakin besar nilai mutlak kemiringan suatu garis, maka garis tersebut semakin curam. Misalnya, garis yang memiliki kemiringan negatif 5 itu pasti lebih curam dibandingkan dengan garis yang memiliki kemiringan 3, karena nilai mutlak dari 5 adalah 5, di mana 5 tadi adalah lebih besar dibandingkan 3, sehingga garis yang memiliki kemiringan lebih dari 5 lebih curam dibandingkan dengan garis yang memiliki kemiringan 3. Begitu pula untuk garis yang memiliki kemiringan negatif 3 lebih curam dibandingkan dengan garis yang memiliki kemiringan 1/3, karena nilai mutlak dari negatif 3 hasilnya adalah 3 yang lebih besar dari 1/3. Kalau teman-teman berminat untuk membuktikannya dengan grafik menggunakan GeoGebra, silahkan, saya persilahkan. Boleh dicoba dengan menggunakan 2 garis, satu garis kemiringannya lebih curam dan satu garis lebih landai, maka silahkan bandingkan nilai
gradiennya. Pasti yang curam itu nilai gradiennya, nilai mutlak dari gradiennya lebih besar dibandingkan dengan kemiringan suatu garis yang lebih pandai. Itu. Baik. Untuk yang kedua adalah persamaan garis yang menggunakan konsep kemiringan garis melalui dua titik. Tadi kita sudah belajar bahwa definisi dari kemiringan suatu garis itu dapat kita definisikan sebagai M sama dengan selisih dari nilai Y-nya dibagi dengan selisih dari nilai X-nya, di mana nilai X dan Y adalah titik-titik yang dilalui oleh garis yang akan kita cari kemiringannya. Nah, sekarang kita akan menggunakan kemiringan garis yang sudah kita pelajari itu untuk menemukan persamaan suatu garis. Oke. Dua buah garis pada garis non-vertikal dapat digunakan untuk menghitung kemiringan garis. Hal ini bisa dibuktikan melalui ilustrasi segitiga sebangun. Teman-teman sudah pernah belajar bahwa dua buah segitiga sebangun itu pasti sisi-sisi yang berbandingan atau sisi-sisi yang bersesuaian memiliki rasio atau perbandingan yang sama besar. Misalnya, saya punya garis yang dilalui oleh 4 titik, yaitu titik X1 bintang, Y1 bintang, X1, Y1, X2, Y2, dan X2 bintang, Y2 bintang. Maka saya akan menghubungkan dua-dua dari titik yang diketahui ini menjadi dua buah segitiga, sehingga akan terbentuk segitiga pertama yang saya tunjuk ini dengan segitiga yang kedua. Baik, oleh karena itu saya bisa mendefinisikan kemiringan garis ini dengan menggunakan titik-titik yang dilalui oleh garis tadi, yaitu M sama dengan Y2 bintang dikurangi Y1 bintang dibagi dengan X2 bintang dikurangi dengan X1 bintang, yang hasilnya harusnya sama atau pasti sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1, karena segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar adalah segitiga yang sebangun, sehingga sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sama. Sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki rasio atau perbandingan yang sama. Baik, jika saya punya X1, Y1 adalah suatu titik yang dilalui oleh suatu garis tertentu dengan kemiringan M, dan saya tahu titik satu lagi yang dilalui oleh garis tersebut yaitu titik X, Y. Jadi kalau saya bahasakan lagi, suatu garis itu melalui X1, Y1 dan X, Y dan memiliki kemiringan M. Maka dengan menggunakan definisi kemiringan garis, kita bisa mengetahui kemiringan suatu garis itu dapat kita tuliskan sebagai selisih antara Y-Y1 dengan X-X1. Nah, dengan melakukan perkalian silang atau perkalian dua sisi yang sama, kita bisa mendapatkan persamaan, yaitu Y-Y1 sama dengan M kali X-X1 yang biasanya kita kenal sebagai bentuk umum persamaan suatu garis apabila diketahui satu titik yang dilalui dan besarnya kemiringan atau gradien suatu garis. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal supaya lebih paham. Contohnya, Y-Y1 sama dengan M kali X-X1 tadi dapat kita gunakan dalam berbagai macam variasi soal. Ini adalah soal yang paling sederhana yang saya tampilkan di layar. Tentukan persamaan garis yang memiliki kemiringan 3 dan melalui titik 1, min 2. Kita substitusikan 3 ke variabel M, yaitu kemiringan, dan 1 serta negatif 2 ke variabel Y1 dan X1, sehingga kita peroleh
Y dikurangi negatif 2 sama dengan 3 dikalikan X dikurangi 1, yaitu Y plus 2 sama dengan 3X dikurangi 3. Sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi bentuk Y sama dengan 3X dikurangi 5. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik 1,2 dengan gradien 3. Gitu. Bagi teman-teman yang nanti masih merasa bertanya-tanya atau belum jelas dengan apa yang saya sampaikan, boleh membubuhkan pertanyaan ataupun klarifikasi di forum diskusi sesuai dengan materi di pertemuan 4. Baik, materi selanjutnya adalah materi tentang persamaan garis dengan kemiringan dan perpotongan grafik dengan menggunakan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Nah, sebenarnya model dalam geometri koordinat itu hanya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori dasar. Yang pertama adalah apabila kalian sudah diberikan grafik atau bagian dari suatu grafik dan kalian diminta untuk mencari persamaannya. Sedangkan yang kedua adalah sudah diketahui persamaannya, kalian diminta untuk mensketsa grafiknya seperti apa. Nah, untuk kategori yang pertama, kita diberikan suatu grafik atau bagian dari grafik dan kita diminta untuk mencari persamaannya. Itu adalah kategori yang tadi baru saja kita selesaikan, yaitu diketahui 2 titik, diketahui gradiennya, dan kita diminta untuk mencari persamaannya. Tadi sudah kita terapkan dalam Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, itu dapat kita selesaikan dengan melakukan pengembangan dari definisi kemiringan garis yang tadi pertama kali sudah kalian pelajari tadi. Nah, grafik yang memiliki kemiringan M dan melalui titik 0, B. Jadi kalau kalian tahu titik koordinat yang diawali dengan 0 dan diikuti dengan suatu nilai tertentu, itu pasti titik koordinatnya berada di sumbu Y. Jadi apabila sudah diketahui kemiringan dan suatu titik di sumbu Y, kita dapat menentukan persamaan grafik dari informasi tadi menggunakan definisi kemiringan garis, yaitu tadi kan kita sudah tahu bahwa Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya adalah 0, Y1-nya adalah B, X1-nya adalah 0. Sehingga kita substitusikan langsung, yaitu jadi ini kan sebenarnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Sudah kita ketahui bahwa Y1-nya adalah B dan X1-nya adalah 0. Sehingga kita ganti langsung di sini, Y1-nya menjadi B, X1-nya menjadi 0. Y min B sama dengan MX karena M kali 0 adalah 0. Di kedua ruas kita lakukan penambahan dengan B sehingga yang di ruas kiri kita peroleh Y dan yang di ruas kanan kita peroleh MX ditambah B. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX ditambah B. Ketika nanti teman-teman menemukan persamaan garis yaitu Y sama dengan bla 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 X ditambah B, maka dengan mudah teman-teman bisa tahu bahwa gradiennya adalah M dan titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, B. Contoh, diketahui suatu persamaan garis yaitu Y sama dengan 2X ditambah 3. Misalnya, ini saya ganti 2X ditambah 3. Sehingga dari persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 ini kita bisa mengetahui bahwa gradien dari garis itu adalah 2. Dan garis itu melalui sumbu Y atau memotong sumbu Y di titik 0,3. Gitu. Semoga bisa diterima. Contoh agar lebih paham.
sketsalah grafik persamaan berikut. Yang pertama adalah Y sama dengan 2X ditambah 1, seperti contoh yang tadi sudah saya kemukakan. Karena B-nya sama dengan 1, maka dapat diketahui bahwa perpotongan grafik dengan sumbu Y adalah di titik 0,1. Dan karena kemiringan garisnya adalah 2, maka garis condong ke kanan sejauh 2 unit, sehingga diperoleh grafik persamaan sebagai berikut. Ini adalah grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 1. Dia melalui titik potong 0,1 di sumbu Y dan condong ke kanan karena gradiennya bernilai positif, yaitu 2. Nah, kemudian kita mengetahui juga bahwa nilai 2 itu gradiennya itu artinya adalah dia berjalan sejauh, selisih Y-nya adalah 2 satuan dari 1 satuan ke kanan nilai X. Jadi nilai X, setiap X-nya berpindah 1, maka Y-nya naik 2. Setiap X-nya bernilai pindah 1 lagi, Y-nya bernilai 2 dari posisi yang pertama dan seterusnya. Gitu. Oke, mungkin bagi yang masih bingung, coba perhatikan contoh yang kedua. Jika saya memberikan suatu persamaan garis yaitu Y sama dengan 2, itu akan sama artinya apabila saya tuliskan ke dalam bentuk yang terakhir Y sama dengan MX plus B, yaitu Y sama dengan 0X ditambah 2. Sehingga dapat diketahui bahwa kemiringan garisnya bernilai 0 dan garisnya memotong sumbu Y di titik 0,2. Karena kemiringan garisnya bernilai 0, maka garis yang tadi kita maksud atau Y sama dengan 2 itu sejajar dengan sumbu X dan melalui 0,2, sehingga gambar grafiknya adalah seperti yang tampak pada layar. Yang ketiga, diberikan suatu persamaan garis yaitu 3Y ditambah X ditambah 6 sama dengan 0. Kita diminta untuk mensketsa grafik dari persamaan garis tadi yaitu 3Y ditambah X ditambah 6 sama dengan 0. Untuk mengetahui gradien dan mengetahui titik potong grafik terhadap sumbu Y, maka kita perlu mengubah terlebih dahulu persamaan garisnya itu ke dalam bentuk yang terakhir kali kita pelajari tadi, yaitu Y sama dengan MX ditambah B. Oke, kita tuliskan dulu. 3Y ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 3Y sama dengan negatif X ditambah 6. Kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 1/3X ditambah dengan 2. Dengan menggunakan bentuk ini, dengan mudah kita sudah bisa langsung menentukan berapa nilai gradiennya dan berapa titik potongnya terhadap sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y kan bisa kita lihat bahwa yang belakang adalah bernilai 2, maka titik potongnya adalah 0,2. Yang di depan X atau koefisien dari variabel X-nya adalah negatif 1/3, berarti gradiennya atau kemiringan garisnya bernilai negatif 1/3. Nah, bagaimana menginterpretasikan kemiringan grafik negatif 1/3 ini ke dalam suatu grafik? Nah, negatif 1/3 itu berarti bahwa kita lihat dulu tandanya. Tandanya negatif. Karena tandanya berupa bilangan negatif, maka sudah kita pastikan garis yang akan kita sketsa grafiknya tadi condong ke kiri. Nah, kemudian nilai 1/3-nya itu adalah dia turun 1 satuan setiap perpindahan 3 satuan ke kanan, sehingga bisa kita gambarkan grafiknya seperti ini. Setiap perpindahan 3 satuan ke kanan, dia turun 1 satuan. Setiap perpindahan 3 satuan ke kanan lagi, dia turun lagi 2 satuan dan seterusnya. Gitu. Sehingga kalau kita perhatikan dari soal nomor 3 tadi, kita memiliki bentuk umum dari persamaan satu garis, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, yang biasa kita sebut sebagai bentuk umum persamaan suatu garis, di mana nilai A dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, sehingga kalau tadi penjelasan saya tentang persamaan garis bisa kita rangkum, ada 5 hal yang bisa kita tuliskan. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan suatu garis itu bisa kita tuliskan sebagai AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0.
XY itu adalah variabelnya, AB itu adalah koefisien dari variabel, dan C adalah konstantanya. Kemudian apabila kita memiliki garis vertikal, maka persamaannya adalah X sama dengan A. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya. A adalah suatu konstanta. Kemudian garis horizontal berarti persamaannya adalah Y sama dengan B. Kemudian bentuk intercept lerengnya seperti yang tadi sudah kita pelajari, Y sama dengan MX ditambah B, dan bentuk titik kemiringannya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk persamaan yang terakhir, untuk materi persamaan garis yang terakhir ini adalah materi yang sudah pernah teman-teman pelajari di SMA. Saya yakin teman-teman sudah pernah belajar semua tentang ini. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang lupa atau belum pernah mempelajarinya, akan saya ulang secara bertahap di video ini. Baik, kemiringan garis adalah suatu alat yang mudah untuk menentukan apakah suatu garis atau dua garis itu sejajar atau tidak. Jadi di sini hanya saya kemukakan dua hubungan, yaitu sejajar dan tegak lurus, yang dapat kita analisis menggunakan kemiringan satu garis. Nah, secara khusus, garis non-vertikal dengan kemiringan yang sama itu adalah garis yang sejajar. Dan garis non-vertikal yang kemiringannya berkebalikan negatif adalah garis yang tegak lurus. Jadi, apabila kalimat tadi saya gambarkan dengan menggunakan grafik, parallel lines itu adalah garis sejajar. Dua garis sejajar itu memiliki gradien yang sama. Jadi, M1 atau gradien garis yang pertama itu sama dengan M2 atau gradien garis yang kedua. Sedangkan di perpendicular lines atau garis yang berpotongan tegak lurus, M1 dan M2-nya itu berkebalikan negatif. Jadi kalau misalkan saya tuliskan ke dalam bentuk matematis, M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1, atau M1 sama dengan negatif 1 dibagi M2. Nah, yang tadi saya tuliskan atau saya jelaskan di atas itu bisa saya tuliskan atau saya rangkum menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah dua garis itu dikatakan sejajar jika dan hanya jika kemiringan atau gradiennya sama. Jadi apabila sejajar, kemiringannya sama. Apabila kemiringannya sama, maka sejajar, karena di sini adalah jika dan hanya jika. Kemudian yang kedua, dua buah garis dikatakan tegak lurus itu jika dan hanya jika kemiringan atau gradiennya berlawanan atau negatif antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan saya punya garis tegak lurus, maka pasti kemiringannya berlawanan negatif. Atau kalau saya punya garis dengan kemiringan berlawanan negatif, pasti dua garis itu adalah dua garis yang tegak lurus. Contoh soalnya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Ini saya berusaha untuk pelan-pelan, supaya teman-teman bisa sambil mencatat juga, atau mungkin teman-teman bisa sambil menyimak dari artikel yang saya unggah di Psikologi. Contoh soal untuk materi ini adalah tentukan bentuk umum persamaan garis yang melalui titik 2,1. Ini lupa saya titiknya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Baik, tentukan bentuk umum persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 1 dan A sejajar dengan garis 2x dikurangi 3y sama dengan 5. 2. Tegak lurus terhadap garis 2x dikurangi 3y sama dengan 5. Pertama kali, karena persamaan garisnya itu adalah sama, yaitu 2x dikurangi 3y sama dengan 5, kita harus tahu terlebih dahulu berapa kemiringan atau gradien dari garis yang dimaksud, yaitu 2x dikurangi 3y sama dengan 5. Kita cari terlebih dahulu. Tuliskan 2x dikurangi 3y sama dengan 5, sehingga kita bisa menemukan y sama dengan 2/3x dikurangi 5/3. Dari bentuk ini dengan mudah kita bisa menentukan kemiringan garis 2x dikurangi 3y sama dengan 5 adalah 2/3, yaitu nilai dari
variabel X-nya. Sehingga apabila kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 5, berarti garis yang akan kita cari nanti harus memiliki kemiringan yang sama, yaitu 2/3. Kemiringan 2/3 melalui 2,1. Langsung kita substitusikan ke dalam bentuk Y min Y1 sama dengan M kali X min 1. Y1 nya adalah negatif 1, X1 nya adalah 2. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 3 supaya 2/3 di sini menjadi bilangan bulat bukan pecahan. 3 kali Y plus 1 sama dengan 2 kali X min 2, sehingga kita peroleh 3Y plus 3 sama dengan 2X dikurangi 4. Atau kalau bisa kita tuliskan 2X dikurangi 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang sejajar dengan 2X dikurangi 3Y sama dengan 5 adalah 2X dikurangi 3Y dikurangi 7. Untuk yang kedua, karena pertanyaannya adalah diminta untuk menentukan persamaan garis yang tegak lurus, maka perlu kita gunakan definisi dari dua garis yang tegak lurus tadi, yaitu memiliki kemiringan yang berkebalikan negatif. Kemiringan garis yang pertama tadi kita cari adalah negatif 3/2. Coba kita lihat dulu. Kemiringan garisnya adalah 2/3. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu gradian garis yang kedua. Gradian garis yang kedua kita masukkan ke M. Sehingga kita temukan persamaan garis yang tegak lurus tadi adalah 3X kali 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Gitu. Baik, saya kira penjelasan saya cukup di sini terlebih dahulu. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan ataupun ada pertanyaan terkait dari penjelasan saya tadi, atau ada beberapa klarifikasi, barangkali saya kepleset ataupun salah menuliskan dari materi yang saya tampilkan di layar. Silahkan, saya persilakan di forum yang ada di psikologi. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, tetap semangat belajar, jangan menjadikan suatu keterbatasan dengan tidak bisanya kita berkumpul ini sebagai suatu alasan bahwa kita malas untuk belajar. Salam dari Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.